Datang dan nikmati keindahannya, orang hutan endemik tanah Borneo, air hitam ekosistem rawa gambut, salah satu terbaik di dunia. Halo Pak Hari Subangau, senang sekali saya Eca di sini menemani podcast kita pada episode yang spesial kali ini, yaitu kita di dalam lapangan langsung, yaitu Subangau Onsite, Suara Alam, Suara Subangau. Kali ini kita akan ngobrol mengenai tema yang sangat spesial. Mungkin dari Pak Hari Subangau ada yang belum pernah sama sekali mendengar dengan kata ini, atau bahkan dari Pak Hari Subangau udah sering sekali mendengar dengan kata gambut gitu. Sebenarnya apa sih itu gambut gitu ya Pak Hari Subangau, dan mengapa gambut itu sangat penting untuk lingkungan bahkan untuk dunia gitu. Dan pada podcast kita kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat spesial. Tentunya beliau adalah seorang ahli gambut. Namun selain ahli gambut, beliau juga merupakan Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Subangau Wilayah 1 Palangkaraya. Beliau adalah Ibu Lisna. Mari kita sapa semuanya. Hari Subangau, selamat datang Ibu Lisna. Selamat datang, terima kasih. Gimana kabarnya Ibu? Semoga sehat selalu ya. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkesempatan hadir untuk menemani kita pada podcast kali ini yang akan membahas mengenai gambut. Mungkin Pak Hari Subangau ada yang sudah mendengar atau ada yang belum mendengar sama sekali tentang kata gambut Ibu. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana sebenarnya apa sih itu gambut gitu Ibu? Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kalau untuk ahli gambut saya tidak ya, saya juga masih banyak dalam proses belajar untuk mengenal gambut lebih dalam. Tapi jika kita bicara tentang gambut, apa itu gambut? Jadi sebenarnya gambut itu merupakan tanah yang terdiri dari bahan organik, yang unsur pembentuknya itu merupakan bahan organik. Jadi kalau kita kilas balik ribuan tahun yang lalu, jadi ketika gambut itu terbentuk, biasanya sebelumnya itu merupakan sebuah cekungan, lalu cekungan tersebut dia akan terisi air oleh luapan dari sungai maupun dari air hujan, dan di dalam cekungan itu nanti akan terjadi yang namanya proses pembusukan oleh tumbuhan, batang, cabang, ranting, akar, itu kemudian akan mengalami namanya pembusukan. Tetapi karena itu cekungan dan berisi air, otomatis pembusukannya itu akan berjalan dengan sangat-sangat lambat. Mengapa lambat? Karena kita tahu bahwa bakteri itu memerlukan oksigen untuk proses pembusukan, untuk proses penguraian itu membutuhkan oksigen. Sedangkan ketika dia dalam kondisi basah, otomatis pembusukan itu akan berjalan dengan sangat lambat. Nah, dengan bahan organik yang dia mengalami proses pelapukan, terus lalu kemudian juga terjadi penguraian, itu lama-lama dia akan membentuk yang namanya lapisan gambut. Tapi itu terbentuk juga dengan proses yang sangat lama sekali. Lapisan demi lapisan lama-lama semakin tebal hingga pada akhirnya dia akan membentuk yang namanya kubah gambut atau pit dome. Jadi sebenarnya gambut itu memang tanah yang unsurnya itu merupakan bahan organik. Dia tidak terurai dengan sempurna. Oleh karena itu membedakan dengan tanah mineral. Oh gitu ya Bu, menarik sekali ya Pak Hari Subangau. Jadi gambut ini adalah termasuk salah satu jenis tanah gitu ya Ibu ya? Ya. Salah satu jenis tanah namun berasal dari bahan-bahan organik seperti tumbuhan, ranting, dan akar yang kemudian terdekomposisi selama beribu-ribu tahun gitu ya Bu ya? Oh, Ya. menarik sekali ya teman-teman semuanya. Kemudian Ibu mau nanya, kalau semuanya gambut itu mengapa tidak bisa terdekomposisi seperti layaknya di tanah mineral yang biasa untuk tumbuh-tumbuhannya seperti itu? Ya karena kan tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa ini proses pembusukan yang terjadi di dalam kondisi yang dia berair, yang dia lembab. Oleh karena itu proses pembusukannya itu sangat-sangat lambat. Oleh karena itu gambut itu sendiri itu juga dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan tingkat kelapukannya. Jadi proses dengan tingkat kematangan gambut itu sendiri itu terbagi menjadi 3 kelas. Jadi ada fibrik itu adalah gambut yang paling muda. Jadi kalau dia teksturnya lebih kasar. Jadi kalau kita remas itu masih banyak yang akan tersisa di tangan kita. Lalu kemudian fibrik
Yang kedua itu adalah hemik. Jadi hemik itu level sedangnya, dan yang tingkat paling matang itu adalah saprik. Jadi makin matang gambut itu warnanya dia akan semakin pekat. Pekat, iya. Semakin pekat, semakin coklat kehitaman dibandingkan dengan gambut yang masih muda. Oh, menarik sekali ya. Berarti dari gambut itu juga terdapat lapisan-lapisan lagi gitu ya, Bu ya. Menurut kematangan dekomposisinya. Ya, Oh, betul. gitu. Nah, kalau untuk yang kita ketahui bersama, kalau semuanya ada tanah yang gambut, itu biasanya airnya itu kalau nggak merah, hitam itu, Ibu. Sebenarnya itu penyebabnya apa, Ibu? Airnya ya? Iya, airnya. Ya, airnya itu karena dia kan namanya dia itu gambut dulunya adalah cekungan, otomatis dia merupakan dari rendaman bahan-bahan organik. Oleh karena itu makanya airnya juga warnanya juga lebih coklat, lebih Iya. pekat. Dan kalau dari fisik, sifat fisik tanah gambut itu sendiri dibandingkan dengan tanah mineral, kalau tanah gambut itu dia seperti spon. Jadi pori-porinya besar. Nah, karena pori-porinya besar, otomatis dia akan lebih mudah, akan lebih banyak untuk dia menyerap air dibandingkan dengan tanah mineral ya. Dan untuk kayak tingkat untuk bulk density-nya itu gambut itu juga lebih ringan dibandingkan dengan tanah mineral. Nah, sebenarnya sih ya kembali kan seperti tadi disampaikan bahwa gambut itu pori-porinya besar seperti spon. Karena bahan unsur pendukungnya itu adalah bahan organik. Jadi karena dia pori-porinya besar, dia menyimpan air dengan sangat baik. Oleh karena itu fungsi gambut sendiri itu adalah sebagai fungsi pengatur hidrologis. Iya, menarik sekali ya teman-teman. Kalau untuk air dari tanah gambut itu sebenarnya bisa kita konsumsi nggak ya, Bu ya? Kalau dikonsumsi bisa dikonsumsi, tetapi memang kan kalau untuk air gambut sendiri itu memang pH-nya itu memang rendah ya, jadi bersifatnya asam. Asam. Jadi Iya. 3 sampai 5 untuk pH-nya Oh, biasanya umumnya. Oke, siap. Kalau untuk Taman Nasional Sebango ini, Bu, karena salah satu mandat penting yaitu adalah menjadikan Taman Nasional Sebango sebagai model restorasi gambut tingkat dunia gitu. Sebenarnya manfaat gambut untuk lingkungan atau mungkin untuk kawasan Taman Nasional Sebango itu seperti apa, Ibu? Ya, yang pertama tadi kan disampaikan kan dari sifat fisiknya gambut itu sendiri, pori-porinya besar, otomatis dia mudah menyimpan air. Jadi ketika mudah menyimpan air itu fungsi hidrologisnya itu sangat besar. Jadi gambut ini sebagai pengatur air. Jadi karena dia mampu menyerap air dengan baik seperti lapisan spon, jadi ketika hujan itu dia akan menyerap air, menyimpan air dengan sangat baik. Tetapi ketika musim kemarau dia akan melepaskannya secara perlahan. Jadi manfaat gambut untuk fungsi pengatur hidrologis itu salah satunya adalah untuk pencegah banjir dan pencegah dari kekeringan. Itu salah satunya. Terus yang kedua tadi disampaikan kan bahwa sebenarnya unsur gambut itu sendiri merupakan bahan organik. Bahan organik yang ketika dia belum terdekomposisi secara sempurna itu pasti kandungan karbonnya itu akan banyak. Jadi gambut itu sebagai penyimpan karbon. Penyimpan karbon yang sangat luar biasa. Jadi kalau di hutan pada umumnya itu penyimpan karbon itu terdapat pada serasa, terdapat pada pohonnya, terus pada semaknya. Tapi kalau di gambut itu sendiri tanahnya itu dia juga menyimpan karbon yang sangat besar. Jadi misalkan kalau ada pertanyaan, terus yang lebih banyak menyimpan karbon mana nih, fibrik, hemik atau saprik? Ya tentunya pasti yang dia belum terdekomposisi secara sempurna, yaitu untuk di jenis tanah fibrik. Lapisan paling atas ya, Bu ya? Sebenarnya sih kalau karena itu gambut itu kan sangat unik ya. Jadi kita tuh nggak bisa atas itu pasti fibrik, tengah itu hemik, paling bawah tuh saprik. Itu tidak. Jadi karena gambut itu sangat unik, itu juga sangat ditentukan oleh faktor lingkungannya. Tuh. Jadi apabila di atasnya itu seperti proses dekomposisinya cepat. Proses dekomposisinya cepat tuh kenapa aja? Pertama, dia karena tanah terbuka. Otomatis dekomposisinya juga lebih cepat. Terus habis itu airnya juga kering. Otomatis kan proses dekomposisinya juga cepat. Itu otomatis tuh akan
proses dekomposisinya itu akan menjadi lebih cepat untuk Lebih proses cepat. kematangan gambutnya. Oh, Jadi ya gitu. tergantung dari kondisi lingkungannya masing-masing. Oke. Jadi untuk manfaat gambut sendiri selain menjadi tata hidrologis, gambut juga sebagai penyimpan karbon ya Ibu ya. Dan juga habitat bagi flora Habitat, dan fauna. habitat sebagai untuk flora dan fauna. Setelah kita mengetahui manfaat dari gambut Ibu, sebenarnya ada nggak sih kriteria gambut itu dikatakan kondisinya baik, kemudian gambut ini dikatakan kondisinya itu rusak gitu Bu? Ya, jadi kalau gambut itu sebenarnya ya fitrah gambut itu memang lembab ya. Iya. Jadi gambut itu dikatakan sehat jika gambut itu lembab. Sama kayak kulit kita ya, kulit Iya. kita perempuan ya. Jadi kita harus menjaga kelembapan kulit kita agar selalu moist tuh nanti kulit kita akan sehat. Sehat. Sama seperti gambut. Jadi gambut yang sehat itu adalah gambut yang dia dalam kondisi yang lembab. Karena memang fitrahnya gambut itu memang kondisinya lembab. Lembab. Kalau ketika lembab, apa saja yang akan terjadi? Yang pertama, proses pembusukan berjalan lambat. Kalau proses pembusukannya berjalan lambat, berarti C-nya itu tersimpan dengan baik. Karbonnya tadi ya, Bu, ya? Karbonnya di tanah gambut. Terus yang kedua, ketika airnya itu lembab, kondisi gambut itu lembab, airnya cukup di sana, di dalam kandungan gambut itu sendiri. Otomatis gambut itu akan tidak mudah terjadi kebakaran. Gambut tidak mudah terbakar ketika musim kemarau. Ibu sebagai pengelola Taman Nasional Sebangau yang kita ketahui bersama, Taman Nasional Sebangau adalah kawasan konservasi yang ada di Kalimantan Tengah yang memiliki kurang lebih 80% ya Bu ya, total gambut yang ada di kawasan Taman Nasional ini. Tantangan sebagai pengelola khususnya di kawasan yang memiliki luas gambut yang besar ini seperti apa Ibu? Ya, yang pertama pasti tantangan terbesar dalam pengelolaan gambut itu adalah menanggulangi dari bahaya atau ancaman dari kebakaran. Jadi makanya tadi disampaikan mengapa gambut itu harus selalu lembab, Basah. karena gambut itu kan materialnya terdiri dari bahan organik. Bahan organik ini ketika dia dalam kondisi yang kering itu merupakan bahan bakaran yang sangat baik. Prinsip segitiga api kan ada 3. Pertama ada sumber panas, yang kedua ada oksigen, yang ketiga itu adalah bahan bakar. Dan gambut ini itu merupakan bahan bakar jika dalam kondisi kering. Mengapa? Karena dia belum terdekomposisi secara sempurna. Jadi merupakan bahan bakar ketika dalam kondisi kering. Oleh karena itu ketika musim kemarau, ketika gambut itu sudah terbakar, itu yang terbakar tuh bukan cuma lapisan atasnya saja, tetapi juga merambat hingga ke lapisan yang bawah, tergantung seberapa dalam lapisan gambutnya, sehingga sangat-sangat sulit sekali memadamkan kebakaran di tanah gambut. Karena kita tidak hanya bisa memadamkan di atasnya saja, tetapi bawahnya itu kadang juga ya, Bu, ya? kadang masih ada baranya segala macam, dan kadang dia akan menjalar. Walaupun di atasnya nggak kelihatan apinya, tapi ternyata di bawahnya itu menyala ya Bu ya? Ya, di bawahnya tuh menyala karena tadi merupakan bahan organik yang ketika dalam kondisi kering merupakan bahan bakaran yang sangat baik. Oke. Kalau untuk sebagai pengelola Taman Nasional Sebangau, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Taman Nasional Sebangau untuk melindungi gambut yang ada di kawasan ini seperti apa Ibu? Ya, jadi kita juga melakukan restorasi gambut ya. Jadi sebenarnya kunci dari restorasi gambut itu adalah water management ya. Bagaimana kita mengelola air yang ada di gambut itu sendiri. Bagaimana kita menjaga ketinggian air seperti itu. Ketinggian air mengapa? Karena supaya gambut itu tetap lembab. Kalau udah lembab otomatis gambutnya juga tidak mudah terbakar gitu. Jadi memang yang pertama kita sebenarnya salah satu yang bikin cepat gambut itu mengalami terdegradasi, salah satunya kan itu selain dari pembukaan lahan, kalau kebakaran jelas ya. Terus sama satunya lagi itu adalah pembuatan kanal atau drainase atau kita kenal dengan namanya parit. Ya, karena kenapa? Kok kayaknya kan kita tidak merusak tumbuhan yang ada di atasnya, kita cuma hanya membuat paritnya saja, membuat saluran air. Kenapa kok gambut jadi rusak gitu? Karena gambut itu karena dia mengandung air, jadi ketika dibuat semacam sodetan atau semacam parit, itu
air itu akan terkuras, air itu akan mengalir keluar ke dalam parit atau drainasenya itu sendiri atau ke dalam kanal. Nah, kayak karena pori-porinya besar, otomatis kan dia juga cepet air keluarnya. Keluar. Jadi seperti menguras gambut itu sendiri dengan adanya keberadaan kanal atau parit. Otomatis kalau itu terjadi, tinggi muka air di gambut itu akan drop, akan turun. Kalau udah turun dampaknya apa? Yang pertama kering, gambut kering mudah terbakar dan proses dekomposisi itu akan berjalan lebih cepat. Seperti itu. Jadi memang yang pertama kita untuk kanal-kanal yang dulunya sudah ada di Taman Nasional Sebangau itu kita lakukan penyekatan kanal, kita bangun sekat kanal. Jadi tujuannya pembangunan sekat kanal itu adalah untuk membendung air agar tanah gambut itu memiliki waktu yang lebih lama untuk dia menyimpan dan menyerap air. Tuh, jadi harapannya kalau udah dibendung, gambut memiliki waktu lebih lama untuk menyerap air, otomatis kan gambutnya lebih lembab, tidak mudah terbakar. Kalau gambutnya lembab, tidak mudah terbakar, otomatis proses suksesi alami ataupun buatan itu akan menjadi baik. Tuh, proses regenerasi juga akan berjalan dengan baik. Iya, wah menarik sekali ya Pak Haris Bangau. Gambut ini memiliki manfaat yang sangat penting, maka dari itu kita harus menjaganya. Kalau boleh tahu, jumlah sekat kanal yang sudah terbangun di Taman Nasional Sebangau itu sebanyak apa, Ibu? Sampai dengan tahun 2024 itu ada sekitar 2.200. 2.200, wah luar biasa sekali ya Pak Haris Bangau. Selain sekat kanal, Ibu, langkah-langkah yang dilakukan Taman Nasional Sebangau untuk menjaga gambut itu selain sekat kanal seperti apa, Ibu? Ya, jadi kalau untuk restorasi kita ada namanya 3R. Kalau sekat kanal itu kan merupakan program dari rewetting ya atau pembasahan kembali, lalu ada juga revegetasi itu penanaman dan juga revitalisasi. Revitalisasi itu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi ketika masyarakatnya sejahtera, kita harapkannya masyarakat juga ikut menjaga kawasan kita. Iya gitu. Seperti itu Pak Haris Bangau yang telah dilakukan oleh pengelola Taman Nasional Sebangau luar biasa sekali melalui 3R ya Bu ya, rewetting, kemudian Revegetasi dan kemudian revitalisasi gitu. Untuk melakukan banyak sekali kegiatan ini Bu, apalagi terutama Taman Nasional Sebangau sudah membangun kurang lebih data terakhir 2024 itu 2.200 sekat kanal ya Bu ya. Apakah ada kolaborasi antar multi pihak untuk melakukan pengelolaan ini Bu? Ya, kita sadari kita nggak bisa kerja sendiri, kita juga butuh support dari orang lain. Ya, jadi di sini kita memang kerja bersama, kita memiliki beberapa mitra yang mereka juga ikut bekerja di bidang untuk program restorasi. Jadi kita tidak kerja sendiri, tapi kita juga dibantu oleh mitra-mitra dari Balai Taman Nasional Sebangau. Mitra kerjasama ya, Ya, Bu ya. betul. Iya. Kalau untuk masyarakat yang ada di sekitar kawasan, apakah ada kolaborasi khusus juga Ibu untuk melakukan pengelolaan yang ada di Taman Nasional Sebangau? Ya, kalau untuk masyarakat di sekitar ya, jadi kita memang melakukan namanya kegiatan revitalisasi. Jadi ada kelompok pemberdayaan yang dibentuk dan dibina oleh Balai Taman Nasional Sebangau. Tujuannya pemberdayaan itu adalah untuk meningkatkan perekonomian kelompok masyarakat. Jadi ketika mereka harapannya adalah mereka tidak bergantung lagi kepada hutan, tapi mereka memiliki mata pencaharian lain, mereka jadi lebih sejahtera sehingga interaksi dalam tanda kutip yang negatif terhadap Taman Nasional itu dapat dikurangi seperti itu. Jadi selain manfaat untuk kawasan sendiri, kita juga berharapnya ada manfaat yang langsung diberikan kepada masyarakat sekitar kawasan gitu ya Bu ya? Ya betul, dan kalau di Sebangau ini sendiri, di Taman Nasional Sebangau kan dilalui oleh 2 sungai besar, ada Sungai Sebangau dan juga Sungai Katingan. Jadi memang lebih dari 80% itu masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai nelayan. Jika hutannya bagus, maka produksi perikanannya itu bagus. Tetapi jika hutannya rusak,
produktivitas perikanan itu juga bisa menurun. Oke, Oleh karena iya. itu masyarakat di sini sudah memahami ya arti penting dari menjaga kawasan, karena mereka juga sumber mata pencahariannya juga dari kawasan Taman Nasional Sebangau. Oh gitu. Iya, begitulah Paris Bangau. Jadi ketika kita menjaga hutan, seperti nelayan-nelayan yang ada di sekitar kawasan juga mendapatkan dampak positifnya ya Bu ya, karena kalau hutannya bagus, ikannya juga melimpah gitu ya Ibu ya. Sebelum kita tutup ini Bu, bolehkah Ibu memberikan pesan singkat untuk masyarakat luas, bagaimana caranya masyarakat luas itu menjaga gambut seperti di lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu? Ya, harapannya ya generasi muda itu lebih memahami arti penting gambut, terutama sebagai pengatur hidrologis. Jadi sekarang kan sudah kalau udah musim hujan itu terjadi banjir di mana-mana. Iya, Itu betul. kan salah satu dampak dari mungkin dari kerusakan ekologis ya, dari fungsi gambut itu sendiri. Jadi ya harapannya masyarakat lebih memahami arti penting gambut, ikut menjaga gambut, terutama tidak membakar atau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Iya. Terima kasih banyak Ibu Lisna atas penjelasannya. Semoga pada podcast kali ini kita semua jadi lebih paham dan lebih peduli mengenai gambut, khususnya gambut yang ada di Taman Nasional Sebangau. Paris Bangau, sampai di sini obrolan kita hari ini. Jangan lupa terus jaga alam karena alam yang terus menjaga kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Datang dan nikmati keindahannya.